Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini ada latihan soal ya yang mesti kalian kerjakan sebagai feedback dari materi mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi. Silakan dikerjakan pada buku masing-masing. Lalu kita lanjutkan poin terakhir, masih dalam bab gelombang bunyi, yaitu bagaimana aplikasi ataupun pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan manusia. Ya, tentu ini bisa mempermudah daripada aktivitas kegiatan manusia yang bisa digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, kita telah mengetahui bahwa teknik pantulan bunyi ultrasonik yang dikirim oleh kelelawar itu digunakan kelelawar untuk menentukan navigasi di sekitar kegelapan gua tempat tinggalnya dengan menggunakan gema ya, atau pantulan bunyi ultrasonik. Nah, pantulan tersebut itu digunakan untuk navigasi yang dikenal dengan sebutan sonar. Ya, sonar itu singkatan, Sound Navigation and Ringing. Nah, biasanya ini baik digunakan di bidang industri yang digunakan untuk misalkan mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut, bahkan lokasi kawanan ikan di bawah kapal dapat ditentukan dengan teknik pantulan pulsa ultrasonik, di mana pulsa ultrasonik yang dipancarkan tersebut itu diperoleh dari suatu instrumen atau alat yang disebut dengan fathometer. Bagaimana cara kerjanya? Nah, saat pulsa mengenai dasar laut atau kawanan ikan, maka pulsa tersebut akan dipantulkan dan diterima kembali oleh fathometer. Nah, dengan mengukur selang waktu antara saat pulsa ultrasonik dipancarkan dan saat pulsa ultrasonik diterima, maka kita dapat menentukan kedalaman laut tersebut. Jika pulsa pancar memerlukan waktu lama untuk kembali ke penerima, berarti lautnya dalam. Begitu pula sebaliknya, jika pulsa pancar memerlukan waktu singkat untuk kembali ke penerima, berarti lautnya dangkal. Kegunaan yang kedua yaitu untuk mendeteksi retak-retak pada struktur logam. Untuk mendeteksi retak dalam struktur logam atau beton itu digunakan alat pemindai ultrasonik yang disebut dengan flow detector. Teknik pindai ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak yang tersembunyi pada bagian-bagian pesawat terbang yang nantinya dapat membahayakan penerbangan pesawat. Dalam pemeriksaan rutin, bagian-bagian penting dari pesawat itu dipindai secara ultrasonik. Jika ada retakan dalam logam, maka pantulan ultrasonik dari retakan akan dapat dideteksi, sehingga retakan ini kemudian akan diperiksa dan segera diatasi sebelum pesawat tersebut boleh diizinkan untuk terbang. Kemudian aplikasi yang kedua, pemanfaatan gelombang bunyi itu berada pada bidang kedokteran. Ketika pulsa-pulsa ultrasonik menumbuk sebuah dinding, maka pulsa-pulsa tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Pulsa-pulsa dipantulkan ketika mengenai suatu bidang batas yang memiliki perbedaan massa jenis, yaitu pada bidang batas antara udara dan dinding. Dalam tubuh manusia, pulsa-pulsa ultrasonik dipantulkan oleh jaringan-jaringan, tulang-tulang, dan cairan tubuh dengan massa jenis yang berbeda-beda. Membaliknya, pulsa-pulsa ultrasonik yang dipancarkan dapat menghasilkan gambar bagian dalam tubuh yang dijumpai oleh pulsa-pulsa ultrasonik pada layar osiloskop. Nah, pemeriksaan untuk melihat bagian-bagian dalam tubuh manusia dalam bidang kedokteran itu dengan menggunakan pulsa-pulsa ultrasonik yang disebut dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Nah, sebagai contoh, pemindaian ultrasonik dilakukan dengan menggerakkan probe. Jadi probe itu alatnya untuk menggerakkan ini di bagian perut daripada wanita tersebut ya, digerak-gerakan di sekitar kulit perutnya
ibu yang sedang hamil, lalu kemudian akan tampil di gambar. Nah, seperti ini nanti ya. Akan tampil di gambar, ini sebuah janin pada layar monitor ya. Tentu ini tergantung dari dimensinya. Ya, ada yang ultrasonografi 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, dan yang paling jelas itu yang 4 dimensi ya. Tentu harganya semakin dimensinya semakin besar, maka harganya juga akan semakin mahal. Nah, dengan mengamati gambar janin, ini dokter ya tentu akan dapat memonitor ya, memeriksa sekitar pertumbuhan, kemudian juga perkembangan dan kesehatan janin, juga usia ya, usia kehamilannya itu bisa diketahui. Nah, pemeriksaan dengan ultrasonik ini tidak akan merusak material-material yang akan dilewati ya, seperti jaringan, ya, kemudian tulang-tulang ya, sehingga disebut sebagai non-destructive testing atau NDT. Teknik pemindaian ultrasonik ya oleh dokter spesialis kandungan gitu ya. Ini juga digunakan untuk memeriksa ada atau tidaknya indikasi penyakit atau kelainan pada janin, seperti misalkan ada tidaknya penyakit pada organ hati dan otak. Nah, beberapa kelebihan USG dibandingkan dengan teknik yang lain. Ya. Yang pertama itu lebih aman ya, jadi USG itu lebih aman daripada sinar X atau ronsen. Karena sinar ronsen ini dapat merusak sel karena ionisasi kalau terlalu lama. Jadi USG bisa berkali-kali ya, bisa 2 kali, 3 kali gitu ya. Ketimbang daripada sinar X yang kalau terlalu sering ya itu maka akan merusak sel-sel karena akan mengalami ionisasi. Dimana ultrasonik itu lebih aman digunakan untuk melihat janin dalam perut daripada dengan menggunakan sinar X. Kemudian yang kedua, ini dapat digunakan terus-menerus untuk melihat pergerakan sebuah janin ya atau bagian tubuh dalam seseorang tanpa melukai atau menimbulkan resiko terhadap pasien. Kemudian kelebihan berikutnya, ultrasonik dapat mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan kulit. Dari selang waktu pulsa pulang pergi, sementara gambar yang dihasilkan oleh sinar X adalah datar tanpa adanya petunjuk tentang kedalaman. Jadi sinar X itu hanya untuk melihat bagian-bagian tubuh tertentu saja. Kemudian manfaat yang terakhir, kelebihan USG yang terakhir adalah ultrasonik dapat mendeteksi perbedaan antara jaringan-jaringan lunak dalam tubuh yang tidak dapat dilakukan oleh sinar X. Nah, dengan cara ini ultrasonik itu kadang mampu dapat menemukan tumor ya atau gumpalan-gumpalan yang berada pada bagian tubuh manusia bagian dalam. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Selesai sudah materi di bab 2 yaitu gelombang bunyi. Nah, untuk selanjutnya maka akan diinformasikan mengenai evaluasi daripada bab 2. Sekian materi yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.